Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul lipid. Saya Muhammad Nur Husna dengan NIM 10121071. Saya Malvalena Fawaz, NIM 10121073. Saya Marcella Jayatul Rahma dengan NIM 10121074. Di sini yang pertama, aku bro, selanjutnya akan dilanjutkan. piye Akmar muni piye? Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sri Ngono. Ora sah aku langsung muni. Ya wes, baleni berarti ya. Ya, Wes. wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul lipid. Saya Muhammad Nur Husna dengan NIM 10121071. Saya Malvalena Fawaz, NIM 10121073. Saya Marcella Jayatul Rahma dengan NIM 10121074. Di sini yang pertama kami akan membahas tentang definisi lipid. Lipid merupakan kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lainnya. Kemudian sifat-sifat dari lipid yang pertama yaitu tidak larut di dalam air, larut di dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida, kemudian mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Fungsi lipid yang pertama yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Lemak memiliki fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul air keluar dari masuk sel. Menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid, hormon, serta kelenjar empedu. Yang keempat, menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis. Dan yang terakhir adalah sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Klasifikasi lipid. Berdasarkan struktur, lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya gliserida dan lilin. Lipid gabungan atau majemuk adalah ester asam lemak yang punya gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Derivat lipid atau turunan lipid adalah senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Berdasarkan sifat lipid yang dapat disaponifikasi dapat dihidrolisis dengan alkali panas sehingga terbentuk garam dan asam-asam lemak serta molekul lainnya. Contohnya triacylglycerol, fosfolipid, dan glikolipid. Lipid yang tidak dapat disaponifikasi yaitu disentitas dari unit kolesterol, contoh steroid. Berdasarkan kepolarannya, lipid netral tergolong ke dalam lipid netral adalah senyawa triacylglycerida dan monogliserida dengan jumlah atom C asam lemak kurang dari 12. Contoh sterol, karotenoid, WAC, dan tokoferol. Lipid polar bersifat amfifilik yang tergolong ke dalam jenis ini adalah
gliserol fosfolipid, gliserol likolipid, dan spigofosfolipid. Berdasarkan hidrolisisnya, lipid sederhana adalah asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya minyak dan lemak. Lipid majemuk atau kompleks adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contoh fosfolipid dan glikolipid. Berdasarkan fungsinya, lemak simpanan disimpan dalam jaringan tubuh tumbuhan dan hewan, contoh trigliserida. Lemak struktural, contoh fosfolipid dan kolesterol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, uji-uji lipid. Pada praktikum kali ini, materi lipid dilakukan beberapa uji, antara lain yaitu uji pembentukan emulsi, sifat ketidakjenuhan lipid, keasaman dari minyak kelapa dan minyak tangi, dan juga uji kolesterol. Yang pertama yaitu uji pembentukan emulsi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya pembentukan emulsi. Minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak mantap, karena butir-butir kecil akan bersatu menjadi besar. Dengan penambahan emulsifier, agent seperti protein, gum, sabun garam, empedu akan terbentuk emulsi yang stabil dan mantap. Emulsifier akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat merendahnya tegangan permukaan dan melapisi gelembung-gelembung lemak yang mengurangi kemungkinan untuk bersatunya gelembung-gelembung lemak atau globuler satu sama lain. Untuk sampel yang digunakan yaitu minyak kelapa bekas, dan minyak kelapa encer. Sedangkan reagen yang digunakan yaitu Na2CO3 0,5% dan larutan empedu encer. Berikut adalah gambar dari uji pembentukan emulsi. Hasilnya dari praktikum yang kami lakukan saat uji pembentukan emulsi ini tidak terjadi perubahan atau tidak terbentuk emulsi setelah dideteksi larutan sampel dan reagen. Hal ini kemungkinan dikarenakan larutan Na2CO3 yang rusak. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktikum uji pembentukan emulsi ini gagal. Yang kedua yaitu uji sifat ketidakjenuhan lipida. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya sifat ketidakjenuhan lemak atau minyak kelapa. Asam-asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap satu atau lebih. Asam lemak tak jenuh ini banyak terdapat dalam tanaman atau lemak nabati. Asam-asam lemak tak jenuh dapat menghilangkan warna air brom karena adisi brom pada ikatan rangkapnya. Untuk sampel yang digunakan kali ini yaitu minyak kelapa dan margarin, sedangkan reagen yang digunakan yaitu air brom dan kloroform. Berikut adalah hasil dari uji sifat ketidakjenuhan lipid. Dari praktikum yang kami lakukan saat uji sifat ketidakjenuhan lipid pada tabung reaksi yang berisi sampel minyak kelapa tidak terjadi perubahan atau tidak terjadi pemisahan antara minyak kelapa dan air brom. Sedangkan pada tabung reaksi yang berisi sampel margarin terjadi perubahan, terjadi pemisahan antara margarin dan air brom. Untuk kegagalan pada tabung reaksi yang berisi sampel minyak kelapa, kemungkinan dikarenakan tetesan air brom yang kurang, sehingga tidak dapat menimbulkan hasil yang sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktikum uji sifat ketidakjenuhan lipid ini ada yang gagal dan ada juga yang berhasil. Yang ketiga yaitu uji keasaman dari minyak kelapa. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya sifat asam basa dari minyak kelapa. Minyak biasanya bersifat netral. Hal ini disebabkan hidrolisa dari oksidasi trigliserida menghasilkan asam-asam lemak aldehid dan keton. Untuk sampel yang digunakan yaitu minyak kelapa. Pada uji ini juga dibutuhkan kertas lakmus berwarna merah dan biru. Berikut adalah hasil dari praktikum
kami dari praktikum yang kami lakukan ini saat uji keasaman dari minyak kelapa tidak terjadi perubahan apapun. Setelah diberi kertas lakmus merah dan biru pada plat tetes yang diberi tetesan minyak kelapa, jadi dapat disimpulkan bahwa praktikum uji keasaman dari minyak kelapa ini berhasil. Yang terakhir yaitu uji kolesterol. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya kolesterol pada bahan percobaan atau minyak kelapa. Beberapa lemak, diantaranya fosfolipid dan sterol, terdapat pada semua sel makhluk hidup. Untuk mengetahui adanya sterol dalam lemak atau minyak, dapat dilakukan uji kolesterol. Kolesterol adalah salah satu sterol yang penting dan banyak terdapat di alam. Kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan manusia. Endapan kolesterol apabila terdapat dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Karena kolesterol dapat menembus pembuluh darah sehingga pembuluh darah semakin tebal akibat penumpukan kolesterol. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya intensitas atau kelenturan pembuluh darah. Untuk bahan yang digunakan yaitu minyak kelapa, kloroform, H2SO4 pekat, dan juga asam asetat anhidrit. Berikut gambar dari uji kolesterol dari praktikum yang kami lakukan. Saat uji kolesterol ini terjadi perubahan. Terjadinya pemisahan larutan dan terbentuknya cincin coklat sampai hijau. Setelah diberi lautan sampel, jadi dapat disimpulkan bahwa praktikum uji kolesterol ini berhasil. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.